Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal atau contoh soal sumatif tengah semester mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4 SD. Semester ganjil ya atau semester 2. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Untuk kelas 4, pembahasannya yaitu tentang surah At-Tin dan iman kepada Rasul, bab 6 dan bab 7. Soal pertama, Allah memulai surah At-Tin dengan bersumpah menggunakan nama buah yang memiliki manfaat besar bagi kesehatan dan banyak tumbuh di wilayah Syam. Buah yang dimaksud dalam ayat pertama surah At-Tin adalah A. Kurma dan anggur, B. Tin dan zaitun, C. Delima dan pisang, D. Tin dan bidara. Silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang tepat adalah yang B. Tin dan zaitun. Wattini wazzaitun, ayat pertama. Kemudian, selain buah-buahan, Allah juga bersumpah demi sebuah tempat bersejarah yang disebut Turi Sinin. Tempat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah A. Kota Mekah, B. Gua Hira, C. Bukit Sinai, atau D. Padang Arafah. Silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang benar adalah yang C. Bukit Sinai. Waturi Sinin dan demi bukit atau gunung Sinai. Soal selanjutnya. Makkah disebut sebagai Al-Balad Al-Amin, Balad Al-Amin, atau negeri yang aman. Bentuk penerapan seorang siswa dalam menjaga keamanan dan kedamaian di lingkungan sekolah adalah A. Mengunci pintu kelas agar orang lain tidak bisa masuk. B. Menghargai teman yang tidak melakukan perundungan dan tidak melakukan perundungan atau bullying. C. Melaporkan semua kesalahan teman kepada polisi, atau D. Hanya berteman dengan satu kelompok saja. Silakan jawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Menghargai teman dan tidak melakukan perundungan. Untuk supaya menjaga keamanan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, sebagai makhluk yang memiliki akal dan fisik sempurna, manusia harus bersyukur. Contoh syukur yang paling tepat atas nikmat ahsani takwim atau sebaik-baik bentuk ya adalah A. Memamerkan ketampanan atau kecantikan di media sosial. B. Menggunakan kekuatan fisik dan akal untuk membantu orang lain. C. Menghina teman yang memiliki kekurangan fisik, atau D. Bermalas-malasan karena merasa sudah sempurna. Silakan jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang tepat adalah yang menggunakan kekuatan fisik dan akal untuk membantu orang lain. Soal selanjutnya. Surah At-Tin diakhiri dengan penegasan bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Ayat terakhir surah At-Tin berbunyi Fama yukadzibuka ba'du biddin. B. Alaihissallahu biahkamil hakimin. C. Tsumma radadnahu asfala safilin, atau D. Waturi sinin. Silakan jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang benar adalah yang Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ayat terakhirnya ya, atau hakim yang paling adil. Kemudian soal selanjutnya, kita meyakini bahwa Allah adalah hakim yang paling adil atas segala amal manusia. Sikap yang muncul jika kita benar-benar memahami ayat terakhir surah At-Tin adalah A. Berani berbuat curang asal tidak ketahuan guru. B. Takut berbuat jahat karena yakin akan diadili oleh Allah. C. Merasa sombong karena sudah merasa paling benar. Atau D. Menghakimi kesalahan orang lain dengan semena-mena atau dengan semaunya sendiri. Silakan jawab terlebih dahulu.
Jawaban yang paling tepat adalah yang takut berbuat jahat karena yakin akan diadili oleh Allah. Kemudian soal selanjutnya, Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk menjalin silaturahmi. Secara bahasa, silaturahmi berasal dari kata sila dan rahim yang berarti titik-titik. A. Memberi hadiah dan uang. B. Menyambung tali kasih sayang. C. Mengunjungi tempat wisata bersama. Atau D. Meminta maaf hanya saat lebaran. Silakan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah yang menyambung tali kasih sayang. Sila itu artinya tali, rahim itu kasih sayang, atau menyambung tali kasih sayang. Selanjutnya, Budi mengetahui bahwa silaturahmi bisa memanjangkan umur dan rezeki. Contoh tindakan nyata Budi di sekolah untuk menyambung silaturahmi adalah titik-titik. A. Menunggu teman menyapa duluan baru menjawab. B. Menjenguk teman kelas yang sedang sakit meskipun rumahnya jauh. C. Mengajak teman bertengkar agar suasana ramai. Atau D. Meminjamkan pensil dengan syarat harus dibayar. Silakan jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang tepat adalah yang menjenguk teman kelas yang sedang sakit meskipun rumahnya jauh. Ini adalah salah satu bentuk silaturahmi, atau kita menjenguk ke rumahnya. Soal selanjutnya, di zaman modern teknologi sudah sangat canggih. Cara menyambung silaturahmi yang benar menggunakan media sosial adalah titik-titik. A. Menyebarkan berita bohong atau hoax tentang keluarga. B. Mengirim kabar baik dan berdoa melalui telepon kepada saudara yang jauh. C. Mengejek teman di kolom komentar. Atau D. Meminta-minta uang melalui grup keluarga. Silakan jawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang mengirim kabar baik dan berdoa melalui telepon kepada saudara yang jauh. Kemudian soal selanjutnya, seorang anak memiliki saudara yang sangat galak dan pernah menyakitinya. Tindakan yang paling mulia dilakukan anak tersebut untuk menjaga silaturahmi adalah titik-titik. A. Membalas dengan kata-kata yang lebih kasar. B. Tetap mendoakan kebaikan untuk saudaranya dan mau menyapa lebih dulu. C. Membenci saudaranya seumur hidup. Atau D. Mengadu domba saudara yang lain agar ikut membencinya. Silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang benar adalah yang tetap mendoakan ya, walaupun dia berbuat jahat kepada kita atau galak, itu kita harus tetap mendoakan kebaikan untuk saudaranya dan mau menyapa lebih dahulu. Itu berarti kita yang mempertahankan silaturahminya. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini adanya utusan Allah. Meskipun jumlah nabi dan rasul sangat banyak, ada jumlah tertentu yang wajib kita ketahui namanya. Jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah titik-titik. A. 5 orang, B. 10 orang, C. 25 orang, atau D. 99 orang. Silakan jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang benar adalah yang 25 orang nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Kemudian, seorang rasul selalu berkata benar dan jujur. Apa yang diucapkannya sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sifat wajib rasul yang berarti benar atau jujur adalah titik-titik. A. Shidik, B. Amanah, C. Tablik, D. Fatonah. Silakan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah yang sidik. Sidik ini artinya jujur atau benar. Kemudian, Siti diberikan tugas oleh ibu guru untuk menyampaikan pesan kepada teman-temannya. Siti menyampaikan pesan tersebut persis seperti yang diucapkan guru tanpa ada yang ditambah atau dikurangi. Sikap Siti mencerminkan penerapan sifat Rasul, yaitu titik-titik. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah ini ya, menyampaikan. Ini kan menyampaikan.
Kemudian pilihannya A. Amanah, B. Tablik, C. Fatonah, D. Sidik. Silahkan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah yang tabligh, menyampaikan. Di sini poinnya. Salah satu sifat wajib Rasul adalah fatonah yang memiliki arti cerdas. Lawan dari sifat fatonah adalah, nah ini berarti sifat mustahilnya dari fatonah. A. Kazib, B. Hiyanah, C. Baladah, D. Kitman. Silahkan jawab terlebih dahulu. Oke, jawaban yang benar adalah yang baladah. Nah ini, fatonah artinya cerdas, lawannya adalah baladah artinya bodoh. Tidak mungkin Rasul mempunyai sifat bodoh. Rasul tidak mungkin memiliki sifat kazib. Sifat ini merupakan lawan dari sifat sidik. Arti dari sifat mustahil kazib adalah titik-titik. A. Berbohong, B. Curang, C. Bodoh, atau D. Sombong. Silakan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat atau yang benar adalah yang berbohong. Kazib itu artinya dusta atau berbohong. Kalau sidik ini kan lawannya artinya jujur atau benar. Selanjutnya, di antara para rasul ada 5 orang yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang sangat luar biasa dalam menghadapi ujian. Gelar bagi 5 rasul yang sangat sabar tersebut adalah titik-titik. A. Al-Amin, B. Khotamul Anbiya atau Nabiyin, C. Ulul Azmi, atau D. Khulafaur Rasyidin. Silakan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah yang Ulul Azmi atau 5 orang terpilih yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang sangat luar biasa. Kemudian, gelar yang diberikan penduduk Mekah kepada Nabi Muhammad karena sifat terpercayanya adalah titik-titik. A. As-Siddiq, B. Al-Amin, C. Al-Faruq, D. Zunnurain. Silakan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah yang Al-Amin. Ini ya, sifatnya terpercaya atau amanah. Sifat tersebut dijuluki Al-Amin atau Rasulullah dijuluki Al-Amin karena memiliki sifat tersebut. Rasul memiliki sifat mustahil baladah. Sifat ini merupakan kebalikan dari sifat fatonah. Arti sifat mustahil baladah adalah titik-titik. A. Penipu, B. Pendusta, C. Bodoh, D. Pelupa. Silahkan jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang tepat adalah yang C, ya, bodoh. Tidak mungkin Rasul memiliki sifat bodoh. Rasulullah SAW sangat menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Penerapan sifat kasih sayang Rasul yang bisa dilakukan di sekolah adalah titik-titik. A. Tidak mengejek teman yang kekurangan dan mau berbagi makanan. B. Memberikan semua uang saku kepada pengemis sampai tidak bisa jajan. C. Meminta guru untuk memberikan nilai bagus kepada teman yang miskin. Atau D. Menjauhi teman yang kaya karena Rasul hidup sederhana. Silakan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah yang A. Tidak mengejek teman yang kekurangan dan mau berbagi makanan. Maksudnya itu menyayangi orang lain yang yatim atau fakir miskin. Tapi ya jangan juga kita memberikan semua uang kita kepadanya ya. Nanti kita tidak bisa jajan, sampai tidak bisa jajan. Yang paling tepat adalah yang ini. Kemudian nomor selanjutnya. Perbedaan utama antara Nabi dan Rasul adalah titik-titik. A. Nabi lebih tua daripada Rasul. B. Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya sedangkan Nabi tidak wajib. C. Nabi memiliki mukjizat sedangkan Rasul tidak. Atau D. Rasul hanya untuk bangsa Arab sedangkan Nabi untuk seluruh dunia. Silakan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah yang
ini Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya atau menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya, sedangkan Nabi tidak wajib. Nabi itu diberi wahyu atau diberi pengetahuan untuk dirinya sendiri, tidak wajib untuk disebarkan. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul adalah khianah. Hal ini berarti Rasul tidak mungkin A. berbohong, B. berkhianat atau tidak menepati janji, C. menyembunyikan wahyu, atau D. bersikap bodoh. Silakan jawab terlebih dahulu. Khianah. Jawaban yang benar adalah yang berkhianat atau tidak menepati janji. Itu adalah arti sifat Rasul atau mustahil sifat khianah. Kemudian urutan surah At-Tin dalam Al-Quran adalah surah ke A 93, B 94, C 95, D 96. Silakan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah yang 95. Jadi surah At-Tin itu urutan ke 95 dalam Al-Quran. Selanjutnya, sebagai siswa kelas 4, kita harus menunjukkan bahwa kita beriman kepada Rasul. Manakah tindakan di bawah ini yang menunjukkan bukti iman kepada Rasul? A. Membaca cerita Nabi sebagai dongeng sebelum tidur saja. B. Mengikuti sunnah Rasul seperti makan dengan tangan kanan dan berkata jujur. C. Berdoa kepada Nabi agar mendapatkan nilai bagus, atau D. Mengoleksi poster gambar Nabi di kamar. Silahkan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah yang mengikuti sunnah Rasul seperti makan dengan tangan kanan dan berkata jujur. Jadi kita harus meniru tingkah lakunya, bukan hanya membaca dongengnya, membaca kisahnya, atau kita memajang poster misalnya atau gambar Nabi di kamar. Itu tidak cukup, harus dengan meniru sifat-sifat baik dari Rasul atau Nabi. Soal selanjutnya, setiap Rasul diberikan tanda-tanda luar biasa oleh Allah untuk membuktikan kebenaran kerasulannya. Kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada Rasul disebut sebagai A. Sihir, B. Mukjizat, C. Karomah, D. Ma'unah. Silakan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah yang B. Mukjizat. Kalau karomah itu untuk para wali. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bisa membelah laut. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta. Apa tujuan Allah memberikan kelebihan tersebut kepada para Rasul? A. Agar para Rasul bisa menjadi raja yang ditakuti. B. Agar para Rasul bisa memamerkan kekuatannya. C. Sebagai bukti bahwa mereka benar-benar utusan Allah dan melemahkan musuh. Atau D. Agar manusia bisa mempelajari ilmu gaib tersebut. Silakan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah yang sebagai bukti bahwa mereka adalah benar-benar utusan Allah dan melemahkan musuh. Itu adalah tujuan mengapa Nabi dan Rasul diberikan mukjizat oleh Allah. Kemudian, Laila baru saja pindah sekolah dan belum memiliki teman. Sebagai siswa yang meneladani hadis silaturahmi, apa yang sebaiknya kamu lakukan kepada Laila? A. Membiarkan sendirian karena kita tidak mengenalnya. B. Memberitahu teman lain agar jangan berteman dengan anak baru. C. Menyapa dengan ramah dan mengajaknya berteman agar ia tidak merasa kesepian. Atau D. Meminta Laila memberikan bekalnya jika ingin punya teman. Silakan jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menyapa dengan ramah dan mengajaknya berteman agar ia tidak merasa kesepian. Jangan justru menghasut teman lain untuk tidak mau berteman dengan Laila atau membiarkannya sendirian. Kemudian selanjutnya, setiap umat muslim wajib hukumnya untuk percaya akan adanya Rasul-Rasul Allah. Karena meyakini adanya Rasul merupakan rukun iman yang ke A3, B4, C5, D6.
Silahkan dijawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang benar adalah yang 4 ya, Rasul. Jadi iman kepada Rasul itu adalah rukun iman yang keempat. Bagi anak-anak yang ingin mengerjakan kuis, itu bisa mengikuti langkah berikut. Pertama, anak-anak buka saja YouTube ini ya, channel YouTube Bapak ini. Kemudian kalian ke beranda di sini yang ada tampilan seperti ini. Kemudian kalian klik saja linknya ini. Nah, di sini kan ada 2 link, Instagram dan TikTok. Kemudian kalian klik yang TikTok ini. Nah, nanti akan muncul TikTok Bapak Guru di sini. Nah, di sini akan muncul link seperti ini. Ya, akan muncul link seperti ini di profil. Kemudian kalian klik yang ini, link ID Guru Gen Alpha ini. Nah, setelah itu di sini ada beberapa pilihan menu. Nah, kemudian anak-anak pilih sesuai kelasnya masing-masing. Pilih yang ini ya, kuis SD SPI kelas 6 SD, kemudian ada kelas 5, ada kelas 4. Pilih sesuai kelasnya masing-masing. Kalau sudah disesuaikan, kemudian anak-anak klik. Misal ini tadi kelas 6 ya, kita klik yang kelas 6. Nah, akan otomatis masuk ke Quizzes atau Background. Kemudian setelah ini disuruh memasukkan nama, diperintah untuk memasukkan nama, masukkan nama anak-anak masing-masing. Misalnya namanya Jenny. Kemudian di sini mulai. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nanti kalau sudah baru mulai game, klik mulai game. Nah, nanti di sini akan ada beberapa soal, kemudian kalian jawab. Nah, nanti hasilnya akan muncul sebagai papan peringkat sesuai dengan nilainya masing-masing. Ada 25 soal seperti yang tadi Bapak bahas. Kerjakan hati-hati saja ya karena tidak ada waktunya. Namun nanti peringkat yang paling tinggi adalah yang cepat menjawab dan jawabannya benar. Seperti itu. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Atau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan, bisa DM saja. Atau anak-anak chat saja di TikTok Bapak. Nanti insya Allah Bapak jawab. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.